Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kartika Putri dengan NIM 10011382025159159 dari kelas IKMB. Nah, di sini tujuan saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Analisis Resiko Keselamatan di Lahan Basah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi bahaya. Nah, selanjutnya yang pertama itu definisi. Definisi dari hazard adalah suatu kondisi, bahan atau cara kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian atau kecelakaan. Selanjutnya resiko adalah suatu kesempatan terjadinya kerugian atau kecelakaan. Nah, selanjutnya ada pengendalian bahaya potensial. Yang pertama itu ada kenali, kedua evaluasi, ketiga rencanakan, keempat laksanakan, dan yang kelima memonitor. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada kenali kemungkinan kerugian. Yang pertama housekeeping, kedua perilaku karyawan atau masyarakat, ketiga sistem pelaporan dan aliran kerja yang tidak efisien, dan keempat pembelian yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Selanjutnya cara mengenali hazard. Yang pertama melakukan inspeksi rutin, kedua mempersiapkan atau membuat overgrade JSA, JHA, Safety Audience, HAZOP, dan Hazard Students. Ketiga, cek standar-standar atau UU. Keempat, menganalisis data kerugian, kecelakaan, dan kesakitan. Nah, selanjutnya ada sumber bahaya. Yang pertama itu ada people atau proses, kedua equipment, ketiga material, dan keempat environment. Selanjutnya ada jenis bahaya. Yang pertama itu ada bahaya fisik, kedua bahaya kimia, ketiga bahaya biologi, keempat bahaya ergonomis, kelima bahaya prosedur kerja, dan keenam ada bahaya psikologi. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada bahaya fisik. Yang pertama itu bising, kedua alat atau bahan tanpa pelindung, ketiga benda atau objek yang menghalangi, keempat penerangan tidak memadai, kelima vibrasi atau getaran, keenam temperatur ekstrim, dan yang ketujuh ada radiasi. Selanjutnya bahaya biologi. Setiap unsur-unsur kehidupan atau biologi seperti debu, organik, jamur, serangga, semut, kutu, protozoa, bakteri, virus, atau enzim yang dapat menimbulkan reaksi alergi, luka, ataupun penyakit terhadap tubuh manusia. Yang pertama itu ada bakteri, kedua virus, ketiga jamur, keempat butiran debu, kelima serangga, keenam binatang buas, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada bahaya ergonomis. Setiap tempat kerja atau kegiatan yang bisa menyebabkan atau menimbulkan tekanan terhadap fisik atau jiwa ataupun perlakuan yang tidak pantas terhadap bagian tubuh seseorang. Yang pertama desain lokasi kerja yang buruk, kedua tata ruang kerja, ketiga desain peralatan sarana prasarana. Bahaya prosedural. Setiap penyimpangan terhadap peraturan dari prosedur kerja, misalnya tidak mengikuti langkah demi langkah Operation Guide atau JSA. Yang pertama, memulai pekerjaan tanpa izin, kedua, menghilangkan suatu proses kerja atau tidak bekerja secara prosedural. Bahaya psikologi. Yang pertama, permasalahan antar rekan kerja atau tetangga, kedua, permasalahan komunikasi. Nah, selanjutnya yang kedua, evaluasi. Pertama, bisakah potensi bahaya itu ditolerir? Kedua, apakah bisa dikelompokkan pada low, medium, atau high? Ketiga, lakukan hazard analysis, risk assessment, hazardous operability studies atau HAZOPs. Gunakan job safety analysis atau operation guide. Ketiga, ada rencanakan. Merencanakan upaya dan langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan atau kesakitan. Keempat ada laksanakan. Lakukan hierarki pencegahan. Yang pertama itu ada eliminasi, kedua substitusi, ketiga teknologi, keempat administrasi, dan yang kelima ada alat pelindung diri. Nah, yang terakhir itu ada monitoring, melihat keberhasilan dan bahan evaluasi. Nah, cukup mungkin sampai di situ saja penjelasan saya tentang identifikasi bahaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.